Saya ulangi lagi anak ya. Jadi, dari soal cerita ini tadi kan diketahui ada seorang ibu membeli telur seberat 3,1/4 kg di pasar. Di tengah jalan ternyata pecah 2,1/5 kg. Sesampai di rumah masih ada sisa telur seberat 1,1/2 kg. Berapa berat telur ibu sekarang? Nah, karena tadi di situ ada kata kunci pecah, pecah itu menyatakan jumlahnya berkurang, maka berkurang. Dan setelah itu tidak cuma hanya berkurang antara 3,1/4 dikurangi dengan 2,1/5, tetapi ternyata sampai rumah ada sisa. Nah, kata ada sisa ini menyatakan bahwa ada kemungkinan jumlah telur akan bertambah. Makanya kita beri tanda tambah. Tambah berapa? Tambah 1/2. Jelas anak-anak? Nah, untuk menyelesaikan ini, mungkin kalau kalian sering diajari oleh sebelumnya gitu ya, pernah belajar sebelumnya bahwa ini kalau penjumlahan bentuk pecahan campuran ini lebih baik kita ubah ke pecahan biasa dulu. Betul ya gitu ya? Nah, sekali ini Sedian akan kasih cara yang paling tidak lebih singkat, sehingga ke depan kalau kalian ujian sekolah pun tidak kehabisan waktu dengan cara yang lebih lama. Kalian lihat di sini ada angka bilangan atau bilangan bulat atau angka besar di sini, yaitu angka berapa saja? Angka 3, 2, dan 1. Betul ya? Kita tulis di sini. 3, 2, dan 1. Terus diapakan ya angka 3, 2, dan 1. Kita lihat angka 3,1/4 dan 2,1/5 ini diapakan tadi? Karena pecah dikurangi. Sehingga bisa kita tulis dikurangi. Kemudian angka selanjutnya, karena yang ini tadi dijumlah, maka ini juga ikut dijumlah. Jadi kita akan memisahkan penyelesaian bilangan yang bulat atau bilangan besar dengan bilangan yang pecahan. Berarti kalau yang pecahan kan pasangnya 3 kan tadi 1/4 kan? Betul ya? Maka 1/4 dikurangi. Yang di angka 2 tadi pasangannya adalah 1/5. Ditambah. Nah, pasalnya 1 di sini, pecahannya adalah 1/2. Paham yang sedang dimaksud ya, Nak? Paham kan? Jadi kita memisahkan antara angka besar dijumlahin sendiri, pecahan dijumlahin atau dikurangin sendiri. Nanti kalau sudah hasilnya digabung lagi. Nah, ini sekarang 3 dikurangi 2, berapa? 1. Tambah 1 yaitu? Oke, 2. Maka nanti angka besarnya bernilai 2. Sekarang kalau yang bawah, bagaimana menyelesaikannya? Kalau menyelesaikan pecahan biasa ini diapakan dulu, Nak? Disamakan. Samakan sudutnya. Iya, samakan penyebutnya. Tuh. Jadi kita samakan penyebutnya dulu. Kira-kira penyebut yang sama pakai angka berapa ya, Nak? Bawahnya ini pakai angka berapa kira? Ada yang tahu? Pernah diajari kan dulu? 20, Sir. Ya, 20 betul. Kenapa 20? Karena angka 4 kelipatannya bisa kan menjadi 20? Ternyata 5 pun juga nanti ada kelipatan 20. 2 sendiri juga ada kelipatan 20. Betul nggak? Artinya 20 ini bisa dibagi baik oleh 2, dibagi 5 bisa, bagi 4 juga bisa. Maka kita pakai angka 20. Angka selanjutnya, 20 bagi 4, yaitu 5, kalikan dengan atasnya. Kali 1, yaitu 5. Sementara yang bawah, 20 bagi 5, 4. 4 kali 1, 4. Benar sekali. Dan 20 bagi 2, 10. Kalikan dengan 1, 10. Maka kalau kita, kan kalau sudah seperti ini, tinggal kalian selesaikan yang atas saja, tuh. Sementara yang bawah tetap per 20. Ya, kita selesaikan yang atas. 5 dikurangi 4, ditambah 10. 5 dikurangi 4, 1, tambah 10, 11. Nah, maka kita ketemu nih, ada angka 2 dan 11/20, tinggal kita gabungin aja. Maka hasil akhirnya adalah 2,
per 20. Inilah berat telur ibu sekarang. 2/11 per 20 kilogram. Lantas bagaimana, Sir? Kalau misalnya aja nih, Sir. Misalkan aja di sini bukan 1/2, hanya 1/2 tok, Sir. Nah, kalau begini bagaimana, Sir? Nah, karena di sini tidak ada angka besarnya, maka otomatis di sini juga tidak ada angka besarnya ketika penjumlahan. Paham yang sudah dimaksud? Kalau semisal nanti ketemu pecahan campuran ditambah pecahan biasa gitu ya, maka nanti yang kita tulis, yang kita jumlahkan ya pecahan besar dengan besar, sementara yang pecahan dengan pecahan. Karena di sini nggak ada angka besarnya, berarti di sini juga nggak usah ditulis. Paham yang sudah dimaksud ya, Nak ya? Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum sudah dilanjutkan? Adakah? Silakan. Kalau mau berbicara, kita diskusi saja. Maka hasil akhirnya ada 2/11/20. Sebelum sudah dilanjutkan, satu soal lagi. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, berarti ya silakan, Nak. Jesse. Berarti kalau itu kan 1/2. Ya. Kalau Lalu? nggak ada angka bulatnya berarti nggak usah ditulis sama Ya. pecahan angka bulatnya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan tadi yang sudah ditanya, terima kasih. Jadi saya ulang lagi, kalau misalkan nggak ada angka bulatnya, hanya 3/1/4 dikurangi 2/1/5 ditambah 1/2 gitu aja ya. Kan maka bilangan bulatnya hanya angka 3 dan 2 saja. Berarti ini kan nggak ada nih. Ya udah 3 sama 2 saja yang kita pakai. Nah, tapi kalau pecahannya tetap dijumlahin dengan pecahan sendiri, tetap setengahnya dimasukkan. Paham yang saya maksud ya? Jelas ya, Nak ya? Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Siap ya? Oke. Kita mulai pertanyaan berikutnya. Saya tulis dulu. Oke, ini pertanyaannya, Nak. Ayah memiliki 3,5 atau 3,5 kantong permen. Nah, setiap kantongnya berisi 2/1/2 kilogram permen. Sesampai di rumah, beliau ingin membagikannya ke dalam 2,5 bungkus plastik bening. Nah, pertanyaannya, maka setiap plastik bening berisi permen sebanyak berapa kilogram? Adakah yang mau berpendapat, ini soal ujungnya tuh diapain? Ditambah, kurang, kali, bagi. Silakan. Oke, Jesse. Siapa, Jesse? Oh, ada yang menjawab tadi, yang bilang bagi. Siapa tadi yang bilang? Oke, sekarang kalau tadi kalian jawab itu dibagi apa? Kalian lihat nih, di sini ada, paling tidak ada 3 bentuk angka. Ya enggak? Ada angka 3,5, 2/1/2, dan 2,5. Ini mereka diapain semua nih? Kalau dibagi mana? Ada yang mau pendapat?
Mana dibagi mana? Mungkin kalian bisa lihat kata bagi karena di sini ada kata membagikan, betul ya? Betul ya? Berarti artinya kalau membagikan ini, yaitu angka 21/2 dibagi, karena membagikan kan berarti kan dibagi kan, betul ya nak ya? Dibagi dengan 2,5, betul? Yang kalian maksud begitu? Nah terus yang 3,5-nya diapain? Ayo. Lihat, ada kata kuncinya kalau kalian lihat. Di sini ada kata apa, nak? Ada kata apa ini? Ada kata Setiap. setiap. Kalau ada kata setiap, itu artinya apa, nak? Dikali, Sar. Dikali. Berarti dalam soal cerita ini ada berapa tanda operasinya? Apakah hanya bagi saja? Karena ada kata setiap berarti dikali. Berarti di sini di dalam soal cerita ini ada 2 tanda operasi, yaitu tanda kali dan tanda bagi. Jelas yang sedang dimaksud? Perhatikan, ada kata setiap itu bisa kemungkinan dikali. Tapi kalau membagi berarti sudah pasti akan dibagi. Jadi kenapa sedang bilang kemungkinan dikali? 3 kali lihat model soalnya gimana. Kalau seperti ini berarti dikali. Sehingga 3 kita tulis saja. 3,5 kita kalikan dengan 21/2. Angka berikutnya apa? Baru dibagi dengan 2,5. Nah, kalau modelnya seperti ini, tidak bisa seperti soal nomor 1 tadi. Oh, berarti tinggal bilangan bulat ditambahin semua, nanti yang pecahan sendiri kan tambahin semua. Karena di sini beda-beda, ada yang bentuk desimal, ada pecahan campuran, maka langkah yang bisa kita lakukan, samakan dulu bentuknya, nak. Nah, yang paling mudah adalah kita ubah masing-masing ke bentuk pecahan biasa. Masih ingat cara mengubah bentuk pecahan desimal ke biasa maupun pecahan campuran ke pecahan biasa? Masih, Sar. Oke. Sekarang mau tanya Sheryl, 3,5 pecahan biasanya berapa per berapa? Harus ngitung dulu. Ya. Kemudian siapa di sini? Patricia Lovely. 21/2 itu kalau dibuat pecahan biasa berapa per berapa? Dan Yosafat, 2,5 itu kalau dibuat pecahan biasa jadi berapa? Masih ingat enggak? Ini pelajaran kelas 5 loh. Ya. 30 per berapa, Sheryl? Atau langsung ngomong saja enggak apa-apa. Ya, oke ya, silakan tulis 30 3,5 7/2, Sar. Oke. Yang 3,5 7/2. Oke. Ya, boleh seperti itu, nak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Sheryl. Atau boleh juga kita jadi begini saja. 3,5 itu jadi 35 per, kita lihat ada satu angka di belakang. Kenapa 35? Karena di sini ada angka 3 dan 5, sedang ditulis 35. Terus pernya lihat di belakang koma ada berapa angka di sini, nak? Ada satu angka. Satu angka ini mewakili 10 untuk angka 10. Ya, kalau ada satu angka di belakang koma pakai 10. Kalau misal nanti di dalam pecahan bentuk desimal ada 2 angka belakang koma, pakainya per 100. Jelas ya? Sementara 21/2 bisa kita ubah jadi berapa, Beatrice? Tinggal ini toh 2 kali 2 tambah 1. Masih ingat enggak ini? Masih kan?
2 kali 2, 4, tambah 1. Maka hasilnya adalah 5. Sementara yang bawah tetap pakai penyebutnya yang pecahan, yaitu 5/2. Kalau 2,5 sama 3,5 tadi ya, yaitu berapa? 25/10. Nah, tandanya baru kita masukkan. Ini perkalian, ini pembagian. Nah, kalau ini tinggal kita selesaikan. Cuman masalahnya, kita hanya bisa menyelesaikan kalau semuanya bentuk perkalian. Masalahnya di sini masih ada bentuk pembagian. Maka langkah yang kita lakukan apa? Kita ubah bentuk bagi itu jadi bentuk perkalian. Kita tulis ulang lagi. 35/10. Kita kalikan dengan 5/2. Dan bagi tadi diubah kan tandanya. Jadi kali kan. Kali dengan. Nah kalau kali syaratnya adalah. Ini harus dibalik nak. Ya enggak? Masih ingat enggak? Kalau bentuk perkalian, maka pecahan yang belakang harus kita balik. Jadi 10/25. Paham yang saya maksud? Masih ingat enggak pembagian pecahan nih? Jangan sampai lupa loh. Besok kalau ujian sekolah pasti keluar juga ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita selesaikan atas kali atas kali atas, bawah kali bawah kali bawah. Boleh seperti itu, atau kalian boleh coret silang yang bisa dicoret silang. Nih contohnya, 10 ini boleh dengan ini. Yang namanya coret silang itu berarti bisa ini dengan ini dengan ini dengan ini. Tujuannya untuk memudahkan dalam perhitungan. Mana lagi yang bisa kita coret, nak? Lihat nih. 5 ini bisa kita coret dengan ini. Kenapa? Karena sama-sama bisa dibagi 5. Nah, 5 bagi 5, 1. 25 bagi 5, 5. Kalau ini tadi kan sama-sama bisa dibagi 10 ya. Ini 1, 1. Jelas nggak konsepnya coret silang ini, nak? Jelas ya? Terus kalau sudah, ini juga bisa nih. 5 dengan 35 bisa nih, nak. Coret lagi, boleh. 1 bagi 5. Ini juga bagi 5, 7. Kalau sudah, tinggal kita selesaikan. Atas kali atas kali atas. 7 kali 1 kali 1. Hasilnya adalah 7. Sementara yang bawah 1 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Maka kita temukan hasil akhirnya setiap plastik berisi permen sebanyak 7/2 kilogram. Sampai di sini ada yang ditanyakan, nak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah cukup jelas atau sudah jelas banget penjelasan Sudani? Jelas ya. Oke, puji Tuhan kalau sudah jelas. Oh ya, nggak apa-apa Jonathan, terima kasih. Tadi maksudnya mau jawab 35/10, tapi tulisnya 30/10 ya. Nggak apa-apa Jonathan, terima kasih sudah dibantu ya. Oke, silakan dicatat sebelum nanti kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa nanti setelah ini Sedani akan kirim 3 hal. Yang pertama adalah soal latihan cerita, bentuknya Google Form, nanti kalian bisa akses. Ya, saya akan kasih di linknya di grup kalian. Yang berikutnya yang kedua adalah link absen harian. Dan yang ketiga adalah saya usahakan bisa selesai editnya sehingga rekaman Zoom-nya yang kita lakukan pada jam ini nanti bisa saya sharekan juga di grup kelas kalian. Sehingga nanti teman-teman yang memang belum bisa mengikuti Zoom, bisa mengikuti Zoom. Halo Ami, terima kasih sudah bergabung, walaupun mungkin di akhir-akhir ini ya, tapi tidak apa-apa, tetap semangat ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu pembelajaran kita, nak. Ya, kita ketemu lagi di Jumat mendatang. Itu anak-anak ya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Makasih, Sir. Ya, sama-sama. God bless you. Sir. Tuhan God bless berkati. you, Sir. Ya, thank you.